Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, sahabat peternak dimanapun berada, hari ini kita mereview kegiatan aktivitas kita sehubungan dengan ternak dan budidaya. Semoga rekan-rekan dimanapun berada senantiasa selalu sehat, dimudahkan segala aktivitas dan dimurahkan rezekinya, amin. Baiklah rekan-rekan, hari ini ceritanya kita ada aktivitas. Sebenarnya ini sudah hari kedua dalam rangka pengembangan ternak dan budidaya di tempat kita, karena mengingat untuk kondisi kandang kita sudah tidak mampu lagi, sehingga kita harus segera laksanakan proyek penyelesaian kandang kita yang selama ini terbengkelai rekan-rekan. Jadi sebenarnya kita sudah melaksanakan budidaya dan ternak ayam kampung ini beberapa tahun yang lalu. Kita awali sebenarnya sudah sejak tahun 2019, tapi karena kita berpindah tempat maka semuanya terbengkelai, artinya belum tertata dengan maksimal. Setelah di tempat kita yang baru, yang kita tempati saat ini, kita pindahkan kandang-kandang kita yang awal ke tempat kita yang saat ini. Sempat berjalan hampir 2 tahun, ternyata kandang-kandang kita sudah tidak mampu lagi, karena dengan bahan seadanya pada saat itu, bahan-bahan material-material sisa dan bekas dari spanduk, dari kayu-kayu bekas dan kayu-kayu sisa. Bahkan pada saat itu atapnya pun atap spanduk, bekas-bekas baleho, kayunya pun kayu-kayu bekas. Kita buat kandang seadanya. Bahkan untuk anak ayamnya, dindingnya dinding bekas baleho, atapnya bekas baleho. Nah, itu kita sempat berjalan hampir 2 tahun di tempat yang saat ini, sehingga pada tahun 2022 kandang itu kita bongkar, dengan harapan pada saat itu kita akan ganti kandang yang permanen, yang bagus, sehingga bisa maksimal dalam ternak dan budidaya, sehingga juga mempermudah kita dalam perawatan. Sehingga kita bongkar 1 tahun yang lalu di bulan Juli atau Agustus. Kita bongkar, kita bangun kandang baru, tetapi kita punya rencana, Tuhan punya kehendak. Pada saat itu, di saat kita bongkar dan bangun kandang yang baru, ayam sementara kita jualin, kita sisakan sebagian untuk bibit. Kebetulan ada musibah, orang tua sakit, dan sampai dengan akhirnya beliau dipanggil Yang Maha Kuasa, sehingga kandang kita terbengkalai rekan-rekan, terbengkalai. Dan mulai dengan kemarin sama hari ini kita mulai kembali proyek penyelesaian kandang tersebut yang kurang lebih 1 tahun sudah terbengkelai, untuk kita maksimalkan, sehingga kandang akan terfokus dalam satu titik di belakang rumah, tidak lagi tercecer-cecer di sebelah gudang seperti ini. Sehingga hari ini kita review, kita cek bagaimana proyek yang kita lakukan. Semoga saja bisa menginspirasi rekan-rekan untuk mengumpulkan semangat peternak ayam kampung. Karena mohon maaf, tidak mungkin saya buat proyek seperti ini kalau usaha ayam kampung ini tidak menghasilkan. Insya Allah usaha tidak akan berkhianat, sehingga hasil akan selurus atau berbanding lurus dengan usaha kita. Yakin dan percaya, selagi usaha kita baik, menjalankannya dengan baik,
hasil akan berbanding lurus dengan usaha yang kita lakukan. Yuk kita cek bagaimana proyek yang kita kerjakan saat ini. Baiklah rekan-rekan, ini dia penampakan kandang atau proyek kandang kita yang terbengkelai kurang lebih 1 tahun yang lalu, yang kita buat sekitar bulan 7 atau bulan 8 pada saat itu tahun lalu, dan terbengkelai karena musibah yang saya sampaikan di awal. Untuk itu ini penampakannya, proyek yang akan kita selesaikan rekan-rekan. Bahan yang kita gunakan ini material kayu sebetan, kalau kita sebut di Kalsel ini kayu sebetan ini dari Bansau, kayu kecil-kecil sisa-sisa hasil olahan kayu. Ini kita beli per pickup, per pickupnya 480.000 sampai dengan tempat tinggal kita. Jadi kalau kita ngambil sendiri ke tempatnya sana hanya 350, ditambah ongkos dan muatnya 130.000, sehingga 480.000 sampai tempat. Nah ini rekan-rekan, baik kita review setting penampakan kandang kita. Ini terasnya, nanti kita manfaatkan teras ini bisa tempat kita santai, dan di daerah sini nanti kita tempatkan kandang DOC, kandang DOC nya. Untuk di sini nanti bisa kita taruh mesin tetas. Kita masuk ke dalam lorong. Lorong ini kiri kanannya nanti kita buat ruang untuk ayam yang usia siap jual di sebelah kanan sini di bawah. Nah untuk yang sebelah kiri ini kita buat untuk kandang indukan, yang kita rencananya akan isi 5 induk 1 jantan. Di atasnya kita buat kandang pembesaran usia di atas 1 bulan dengan desain di bawah lantai dasar kandang kita beri ruang untuk tempat penampungan kohe yang kita akan rencanakan isi dengan maggot BSF, sehingga memanfaatkan kotoran kohe untuk makan BSF untuk penempatannya nanti di bawahnya, sehingga aman. Kandang ayam akan tetap bersih, lantainya kotorannya tertampung di bawah dan dimanfaatkan oleh BSF, dan BSF nya bisa kita manfaatkan kembali untuk pakan ayamnya. Nah ini di atasnya nanti seperti itu desainnya. Nah untuk yang di sisi sebelah seberangnya, sebelah kanan saya, ini nanti kita buat juga kotakan pembesaran. Jadi usia 1 bulan sampai dengan 2 bulan di sana, masuk usia 2 bulan kita pindahkan ke sini sampai dengan usia jual. Sembari menunggu kita ngeluarkan jual, kita rencanakan nanti kita turunkan di bawah di sini. Jadi yang siap jual kita lepas di bawah, kita turunkan di bawah seiring kita jual. Jadi harapannya hanya kita putar di satu tempat sini saja sampai dengan usia jual dan tidak memakan tempat. Nah ini penampakan indukan ayam Birma telur hijau yang terlantar karena kandangnya nggak selesai-selesai, terbengkelai. Sebentar lagi ya, bentar lagi kandangmu selesai. Oke rekan-rekan, seperti itu sekilas penampakannya. Kita cek dari sisi luar. Dari sisi luar penampakan desain yang kita buat. Jadi nantinya kita makan, kalau memberian pakan ayam kita muteri kandang. Dari sisi luar kita memberi pakan ayam pembesarannya. Jadi nanti ini lantainya, ini kotak kotoran kohe
nanti di depan sini kita kasih tempat pakannya, menggunakan tempat pakan yang los sehingga ayam makannya dari luar sini, tempat pakan dan minumnya, sehingga kita tidak ribet. Seperti itu rencananya rekan-rekan. Nah, untuk yang ini ruang yang kita rencanakan dari awal adalah tempat ayam Bangkok. Ayam Bangkok kita. Jadi di samping ayam Bangkok kita juga ternak ayam kampung pedagingnya. Jadi kalau untuk khusus Bangkoknya nanti kita tempatkan di sini rekan-rekan. Tunjukkan dan jago ayam Bangkoknya. Ini tempatnya. Dia akan kita lepas di dalam pagar ini. Kita akan dikasih jaring, kita lepas di sini untuk ayam Bangkoknya. Nah, tempat telurnya di sini. Ini tempat bertelur ayam Bangkoknya. Ya, masih ada tempat untuk dia bebas, kurang lebih ukuran lebarnya 10 meter ini rekan-rekan. Kalau secara totalnya dengan kandang ini yang kita akan sekat itu 10 kali 25 meter. Terpotong untuk kandang ini ya rekan-rekan, lupa saya sampaikan. Untuk kandang ini ukuran lebar 5 meter kali 10 meter. Jadi bangunan kandangnya ini luasnya 5 kali 10 meter yang kita desain seperti yang kita review tadi. Masih ada yang sisanya ini dari 25 meter kita terpotong kandang ini, masih ada tempat ayam umbaran, tempat umbaran di dalam pagarnya. Seperti itu rekan-rekan. Kita buat seperti ini, harapannya tidak memakan banyak tempat. Jadi cukup hanya kurang lebih totalnya kurang lebih ini untuk yang kepakai kandang dari ukuran 10 kali 25 kita potong untuk ukuran kandang kurang lebih, dengan lebihnya sebelah kandang sana anggap 1 meter, 11 atau 12 meter. Jadi masih separuh dari luas lahan yang kita gunakan untuk tempat umbaran. Jadi tidak terjajar di mana-mana kandangnya, supaya terfokus di sini saja. Baik, produksi telurnya, perawatan DOC-nya ada di dalam kandang ini. Demikian sekilas penampakan proyek yang harus kita selesaikan supaya mempermudah kita dalam perawatan ayam-ayam kampung kita. Semoga dari penampakan yang ada, proyek kita ini bisa menginspirasi rekan-rekan semuanya. Poin yang mau kita sampaikan adalah memanfaatkan waktu luang dan memanfaatkan lahan yang ada. Tidak perlu luas, tetapi kita bisa manfaatkan secara produktif dengan sistem dan pola kandang yang simple, tetapi hasilnya banyak. Dengan ruang yang sempit, tetapi bisa kita desain kandang yang berbagai ukuran, sehingga dalam kita perawatan pun tidak perlu kesana kemari, tetapi semuanya ada di dalam satu kandang ini. Harapan saya seperti itu, sehingga mempermudah kita. Poin berikutnya adalah apapun itu jenis usaha yang kita tekuni, apabila kita tekuni dengan sungguh-sungguh, yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil, dan hasil tidak akan mengkhianati usaha. Tentunya tidak mungkin saya buat proyek seperti ini apabila tidak ada hasilnya.
Tentunya karena pengalaman yang sudah kita jalankan dan itu menghasilkan, sehingga tidak salah kalau saya harus kembangkan ini ke tahap yang lebih baik. Seperti itu harapan saya rekan-rekan. Dan poin berikutnya yang ketiga adalah ini mudah-mudahan bisa menginspirasi rekan-rekan semua dalam budidaya maupun usaha ternak rumahan, ternak ayam kampung skala rumahan, memanfaatkan sela-sela waktu, kesibukan dan aktivitas kita. Tidak mengganggu kegiatan pokok kita, tidak mengganggu kerjaan pokok kita. Kita bisa manfaatkan di luang waktu. Pagi sebelum berangkat kerja, kita perawatan pemberian pakan ayam. Sore pulang kerja, baru kita juga bisa manfaatkan perawatan untuk pemberian pakan ayam dan mengganti minum-minumnya. Kalau pagi mungkin kita perlu waktunya yang agak singkat karena kita harus bekerja, cukup pakannya saja. Minum kita setting penggantian air minum di sore hari. Jadi 1 kali 24 jam harus kita ganti minumnya. Sehingga efisien waktu, efisien tenaga dan tidak mengganggu pekerjaan utama. Demikian rekan-rekan. Semoga hal ini bisa menginspirasi dan bisa mengumpulkan semangat dan kekuatan pada rekan-rekan yang berniat untuk beternak ayam kampung skala rumahan. Tidak perlu dengan langsung besar atau kata orang perlu biaya besar. Bisa kita mulai dengan hal yang kecil. Yang telah kita lakukan seperti itu. Yang awalnya dulu di tahun 2019 atau tahun berapa itu kita mengawali, berawal dari 9 ekor induk dan 1 ekor jago. Kalau itu kita lakukan continue dan perawatan yang baik, yakin dan percaya pasti akan berkembang dan pasti akan ada hasilnya. Oke, dulur-dulurku, rekan-rekan pecinta ternak dan budidaya dimanapun berada, nantikan bagaimana penampakan proyek kandang kita ke depan setelah selesainya seperti apa. Patengi terus, nantikan review berikutnya saat kandang telah selesai. Baiklah dulur-dulurku, apabila video ini bermanfaat, sampai belepotan. Bila bermanfaat, monggo silakan di-share sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan dimanapun agar dapat memotivasi untuk beternak skala rumahan, khususnya ayam kampung. Tinggalkan like, subscribe, dan share ke rekan-rekan semua. Silahkan tinggalkan pesan dalam komentar untuk kita berbagi pengalaman, sharing-sharing seputar ternak dan budidaya. Oke dulur-dulur, salam kreatif, salam sukses, salam ternak skala rumahan dari Bumi Tuntung Pandang, South Borneo. Salam istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.